Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Kapal yang membawa bantuan dengan berat 242 ton tersebut diberangkatkan ke Dermaga Kolin Lamil, Jakarta pada Kamis 18 Januari 2024. Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus bagi prajurit TNI yang membawa bantuan logistik korban perang di Gaza, Palestina. Pasalnya kapal tersebut bakal melewati Teluk Aden dan Laut Merah, di mana situasi di kawasan tersebut memanas belakangan ini. Amerika Serikat, Inggris bersatu untuk melawan kelompok militan Houthi Yaman yang mendukung kemerdekaan Palestina. Lebih lanjut, Prabowo Subianto berharap para prajurit TNI yang melakukan misi kemanusiaan terlindungi. Adapun kapal akan diberangkatkan menuju pelabuhan El Arish, Mesir, dan akan berlayar selama 15 hari. Kemudian bantuan akan disalurkan ke korban perang Gaza oleh otoritas yang berwenang. Selain bantuan logistik, kapal juga membawa 214 personel yang tergabung dalam Satgas Muhibah. Kapal militer Israel mengalami kecelakaan operasional di pangkalan IDF di selatan negara. Sebanyak 7 tentara Israel mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Dilaporkan kapal militer terbalik di lepas pantai Askelon, Israel Selatan pada Rabu 17 Januari 2024 malam. Media Ibrani melaporkan ke-7 tentara Angkatan Laut IDF dibawa ke Barzilai Medical Center di Askelon untuk mendapatkan perawatan medis. Unit juru bicara IDF menyatakan bahwa pihak keluarga para prajurit telah diberitahu terkait insiden ini. Kasus terbaliknya kapal militer ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Belum diketahui lebih lanjut terkait penyebab tenggelamnya kapal tersebut. The notion that while our defenses should be maximized at times of tension, they could be minimized in times of peace. Tiongkok memperingatkan bahwa Perang Dunia III bisa dimulai dalam 5 tahun ke depan. Disebut Inggris akan melawan Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Peringatan ini disampaikan Menteri Pertahanan Grant Shapps dalam pidatonya di London sebagaimana dilaporkan The Sun pada Senin 15 Januari. Meski ia memperingatkan Inggris akan menghadapi perang, namun pihaknya belum ada rencana untuk memperkuat angkatan daratnya. Ia menilai dunia saat ini sedang berada dalam fase sebelum perang. Dalam kesempatan itu, ia juga mendesak Inggris dan sekutunya untuk meningkatkan belanja pertahanan untuk menghadapi potensi konflik. Ia menyebut perang di Ukraina telah mempertaruhkan masa depan tatanan dunia. Tiongkok sedang mengamati apakah Barat kehilangan kesabaran, di mana Iran telah memperkuat uranium yang digunakan dalam senjata nuklir hingga 83,7%. Sementara Korea Utara mengancam akan mengembangkan persenjataannya. Lebih lanjut, Shapps tidak merinci kapan pemerintah akan belanja pertahanan. Meski demikian, ia akan segera mungkin membelanjakan sedikitnya 2,5% dari PDB untuk pertahanan. Ia menambahkan bahwa tidak ada rencana membatalkan pengurangan jumlah tentara reguler menjadi sekitar 73.000 tentara. Amerika Serikat dan Inggris menggunakan rudal Tomahawk untuk menyerang fasilitas militer Houthi Yaman pada Jumat 12 Januari lalu. Adapun serangan ini sebagai respon atas sabotase dan pembajakan kapal yang dilakukan Houthi di Laut Merah. Reuters melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan rudal-rudal Tomahawk dari kapal perang USS Florida dan sebuah kapal selam di Laut Merah. Rudal tersebut menghantam 60 sasaran di 16 lokasi Houthi di Yaman. Diketahui rudal Tomahawk adalah senjata paling canggih dan unggulan milik militer Amerika Serikat. Pasalnya senjata ini pintar dalam hal menargetkan sasaran. Rudal Tomahawk adalah rudal subsonik jarak menengah. Senjata ini mampu mengangkut hulu ledak konvensional seberat 450 kg. Tidak hanya itu, rudal pintar ini dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Tomahawk diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam dan mampu bergerak menuju sasaran dengan kecepatan 880 km per jam. Diperkirakan jangkauan rudal Tomahawk bisa mencapai 2.500 km tergantung jenisnya dan akurasinya terbatas pada beberapa meter. Rudal Tomahawk juga dapat terbang pada ketinggian hingga 15 hingga 100 meter di atas tanah berkat sistem panduan radarnya. Keputusan
Keputusan Israel tidak memeriksa bantuan obat-obatan yang akan memasuki Gaza menuai kritikan dari Kabinet Perang. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merubah kesepakatannya dengan menginstruksikan pasukannya untuk memeriksa truk bantuan obat-obatan tersebut. Hal ini sebagaimana dilaporkan Radio Angkatan Darat Israel yang mengutip koordinator operasi pemerintah di wilayah Palestina, Ghazan Alian. 5 truk berisi obat-obatan menjalani pemeriksaan keamanan di penyeberangan Karm Abu Salem sebelum memasuki jalur Gaza. Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar dari otoritas Israel atau Hamas mengenai laporan tersebut. Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Netanyahu untuk menghentikan upaya yang disebutnya menghindari tanggung jawab. Melalui cuitannya, ia menyebut bahwa tanggung jawab memeriksa truk bantuan ada di tangan IDF. Ia menyebut apabila tidak diperiksa, ada kemungkinan truk obat-obatan tersebut juga membawa amunisi dan peralatan untuk kelompok Hamas. Menurutnya, sebuah kegilaan jika peralatan medis seperti oksigen berakhir di tangan Hamas. Tidak hanya mendukung kemerdekaan Palestina dalam bentuk kekuatan militer, Iran juga akan bergabung dengan gugatan Afrika Selatan. Iran akan menjadi pihak ketiga dalam sidang genosida Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ. Langkah ini diumumkan Mohammad Dehgan, Wakil Presiden Iran untuk urusan hukum pada Rabu 17 Januari 2024. Ia menyatakan bahwa Iran sedang mempersiapkan dokumentasi untuk terlibat sebagai pihak ketiga dalam sidang genosida Israel. Diketahui Afrika Selatan telah mengajukan kasus genosida terhadap Israel di ICJ pada 29 Desember lalu. Hal ini menanggapi tingginya angka kematian warga sipil di jalur Gaza, Palestina. Afrika Selatan menuding Israel sengaja merencanakan genosida yang mengerikan terhadap warga sipil Gaza. Sejumlah negara turut mendukung Afrika Selatan melawan Israel termasuk Indonesia, Slovenia, Kuba, Bangladesh, dan negara Islam lainnya. Menlu RI Retno Marsudi akan bergabung dalam proses untuk mencari pendapat mengenai kendali dan kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Ia akan menyampaikan pernyataan untuk sidang pada bulan Februari mendatang. Pihaknya sedang mengumpulkan para ahli hukum internasional untuk mempersiapkan pernyataan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.